Hai family, kita berjumpa dalam channel Rumah S4K. Selama ini S4K sudah mengeluarkan beberapa materi, beberapa konten. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih S4K? Hari ini saya akan menjelaskan singkat tentang S4K dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengetahuinya. Rumah S4K adalah tempat di mana kita belajar bersyukur melalui 4 hal yang wajib diingat, yaitu kasih, kekuatan, keinginan, keberhasilan. Melaluinya S4K hadir untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Sebagai manusia, kita cenderung melupakan apa yang pernah dan senantiasa Tuhan lakukan untuk terlibat dalam setiap segi kehidupan kita. Ketidakmampuan kita untuk mengingat kebaikan Tuhan membuat kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan memudar. Sehingga yang ada dalam pikiran kita ketika menghadapi masalah adalah selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Rumah S4K hadir untuk menstimulus daya ingat kita, agar kepekaan tentang kehadiran Tuhan semakin bisa dirasakan. Melalui cerita ringan seseorang yang terlepas dari himpitan masalah karena pola pikir yang salah. Kepekaan yang dibangun melalui sentuhan kasih Tuhan dari seseorang yang tidak kita kenal, tapi dengan tulus mau menolong. Melalui banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang terus akan kita gali. Hingga pada akhirnya S4K benar-benar bisa menghadirkan rasa syukur yang terus-menerus. Sehingga sukacita sejati itu bisa memancar keluar dan mampu memberkati orang-orang di sekitar kita. Dari banyak cerita yang kita gali, kita akan menemukan 4 hal yang mampu mendorong keluarnya rasa syukur secara alami. Yang pertama, mengingat tentang kasih. Tuhan senantiasa mengasihi kita, bahkan tak putus-putus mengasihi kita. Tuhan punya banyak cara untuk senantiasa mengasihi kita. Misalkan, orang yang tidak mengenal kita tiba-tiba memberi pertolongan. Perusahaan memberi promosi jabatan. Orang tak dikenal memberi pekerjaan. Ketika kita sakit, orang yang pertama datang justru orang yang sangat kita benci. Dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk kasih Tuhan yang dinyatakan melalui seseorang. Yang kedua, mengingat tentang kekuatan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, bahkan tak putus-putus memberi kekuatan. Ketika kita diperlakukan tidak adil dan kita mengampuni mereka, itu adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Di mana Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni mereka. Ketika kita mendapat tawaran untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan kita mampu menolak untuk tidak terlibat di dalamnya, itu adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, mengingat tentang keinginan. Tuhan senantiasa menanamkan keinginan, bahkan tak putus-putus menanamkan keinginan itu. Ketika kita mempunyai kebiasaan menceritakan keburukan orang, dan terlintas mempunyai keinginan untuk berhenti, itu adalah keinginan yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Ketika kita mempunyai kebiasaan hidup tidak sehat, dan terlintas mempunyai keinginan untuk berhenti, itu adalah keinginan yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Yang keempat, keinginan mengingat keberhasilan. Jadi yang keempat adalah mengingat keberhasilan.
Tuhan senantiasa menciptakan peluang untuk berhasil. Bahkan tak putus-putus menciptakan keberhasilan itu. Ketika kita mempunyai target dalam 4 tahun sudah harus sarjana, dan tepat 4 tahun benar-benar jadi sarjana, itu adalah keberhasilan di mana dalam prosesnya Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya. Ketika tahun lalu kita bertekad untuk berhenti melakukan kebiasaan buruk, dan ternyata tahun ini benar-benar berhenti dari kebiasaan buruk, itu adalah keberhasilan di mana dalam prosesnya Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya. Dengan mengingat 4 hal itu, maka perlahan tapi pasti rasa syukur itu terus akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan kemunculannya secara alami. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah ingatan tentang keterlibatan Tuhan dalam semua segi kehidupan kita. Jadi, mengingat kebaikan Tuhan, itu sama artinya kita menghadirkan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan membuat hati kita meluapkan rasa syukur. ¿Es porque? Yes.